Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami percaya saat pagi hari ini bahwa Tuhan hadir dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita, karena Dia tahu bahwa Tuhan sangat berarti. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Haleluya, Yesus, 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 berarti bagiku. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa saat kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, ada kekuatan baru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kondisi apapun, dimanapun kami saat ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Allah yang kami sembah itu sungguh baik. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Syukur Tuhan. Glory, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Katakan sama-sama, ya Yesus baik, 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 Dia baik buat. Ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus. Sama-sama mau katakan Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik.
Terima kasih Tuhan. Sungguh saat pagi hari ini hati kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Saat situasi apapun, kondisi apapun, kami percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap topang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kita mau katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, Yesus, Kau perhatianku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan senantiasa menopang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini, saat kami berkumpul, saat kami menyembah Tuhan, bahwa kuasa Tuhan boleh hadir, ada sesuatu kekuatan yang baru Tuhan.
Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan boleh lebih menguatkan kami, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, dan iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh ada. Kami serahkan jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, yang mana pada hari ini kita mengadakan ibadah yang kedua kali melalui media alat-alat yang saat ini Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema gagal karena tidak taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kegagalan-kegagalan. Tapi kegagalan itu pernahkah kita mengalami, pernahkah kita sadari bahwa kegagalan itu merupakan suatu bentuk bisa dari kesalahan kita, bisa daripada orang lain, atau dari faktor apapun juga. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bahwa kegagalan itu terjadi karena di dalam kehidupan kita sendiri. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-19. Kalau saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalimat suatu firman Tuhan mengatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Tuhan. Suara Tuhan. Kalau suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita, suara Tuhan yang mau mengingatkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan bangsa Israel di dalam perjalanannya. Mereka sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa yang akan kita pelajari di dalam kehidupan dalam bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir. Ya. Tuhan katakan, siapakah yang membangkitkan amarah Allah? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan tidak mungkin akan muncul begitu saja. Kemarahan tidak akan muncul dengan begitu saja tanpa ada yang menyulut. Kemarahan tidak akan begitu muncul dengan sendirinya. Kemarahan muncul karena ada yang menyulutnya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi saudara guys Tuhan, Allah pun mampu, Allah pun bisa marah. Ya, Allah bisa marah. Jangan kita berpandangan bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik. Ya, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang bisa marah. Dengan catatan, di dalam kemarahannya saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Selanjutnya dikatakan mereka semua yang keluar dari Mesir, ya, mereka ini yang membangkitkan amarah Tuhan. Karena apa? Karena kecongkakan orang Israel. Bagaimana bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan, dia naik turun pasang surut di dalam mengikut Tuhan. Pada saat dia diberkati Tuhan, dia bisa mengucap syukur. Pada saat mereka kekurangan, baru dia mengomel. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saudara yang dikasihi Tuhan yang membuat hati Tuhan pun bisa marah. Ya. Yang kedua, siapakah yang ia murkai 40 tahun? Ya. Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun lamanya? Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berbuat dosa. Ya.
Kalau kita kembali saudara kasih Tuhan, siapa yang berbuat dosa? Semua manusia. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua turunan sampai sekarang saudara dan saya adalah orang-orang yang masuk bilangan orang-orang yang berbuat dosa. Tidak ada saudara kasih Tuhan orang yang berani mengatakan hari ini aku tidak berbuat dosa. Cuma mengatakan hari ini, ya. Nah, saudara Kristen, apalagi masa-masa yang lalu yang telah kita lewati, apalagi masa-masa tahun-tahun yang kita lewati. Dan saudara Kristen Tuhan, mereka yang berbuat dosa, firman Tuhan katakan, ia murkai, Tuhan murkai. Yang ketiga, siapakah yang telah ia sumpahi? Yaitu saudara Kristen Tuhan yang dia sumpahi, yaitu mereka yang tak masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di antara ketiga ini semua siapa? Hanya orang Israel. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saudara dan saya, saudara yang kasih Tuhan, bisa mengalami ketiga hal ini. Bisa Allah marah kepada kita, bisa Allah memurkai kita, bisa Allah menyumpai dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ya puji nama Tuhan, kalau Allah itu kasih, kalau kita menyadari bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, jangan kita melakukan, saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berbuat, saudaraku yang kasih Tuhan, kebaikan Allah kita gunakan kesempatan. Ya. Kebaikan Allah kita gunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kebaikan Allah jangan kita gunakan saudara Tuhan untuk kesenangan diri kita. Ya, dan saudara Tuhan, siapa mereka? Orang-orang yang gak taat. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, taat dibolak-balik dibaca dari samping dari kiri ke kanan bunyinya juga taat. Kalau diurutkan tulisan ke bawah atas semuanya tetap bicaranya katanya itu taat. Dan saudara Tuhan, memang unsur ketaatan ini saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan, harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan orang yang tidak taat? Ya. Kita melihat beberapa hal saudara Tuhan, orang-orang yang enggak taat. Ya. Orang-orang yang enggak taat dan orang-orang yang enggak taat itu saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memperhatikan setiap pribadi kita. Ya, jangan kita melihat orang lain dalam unsur ketaatan ini. Ya, dalam ketaatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar diri kita sendiri. Apakah aku ini sudah taat? Jangan melihat si A sudah taat, si B orangnya yang kurang taat. Tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Siapakah aku ini? Apakah aku ini sudah taat? Ya, apakah aku ini sudah melakukan kehendak Tuhan? Ya, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat satu hal. Yang pertama, saudaraku, yaitu hati yang jahat. Ya, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3:12, "Padalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." Jahat. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hati yang jahat. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hatinya jahat. Kalau kita melihat saudaraku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan hatinya jahat, sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Dalam tanda kurung saudaraku, ini berbicara tentang apa? Kelakuan, tabiat, bicara tentang apa? Perbuatan. Ya. Kejahatan seorang Kristen tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang dalam arti seorang Kristen yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi seorang Kristen, perbuatan, kelakuan, kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukannya. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati jahat, sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apakah kita punya kelakuan, perbuatan kita, tabiat kita, apakah sudah mengalami yang dinamakan suatu perubahan? Tabiat yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Atau saudara Tuhan, kita masih mempunyai tabiat seperti awal tadi saya katakan, bagaimana bangsa Israel punya kelakuan tabiatnya, saudara Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Punya satu perilaku yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Dan saudaraku, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini, saya tidak mengatakan bahwa si A orang jahat, si B orang jahat.
Mari kita mau mengoreksi dalam kehidupan kita. Apakah hati kita masih jahat? Banyak orang mengatakan, saudara kekasih Tuhan, oh aku hanya jahat sama tetangga. No. Ya. Tapi saudara kekasih Tuhan, mari kita melakukan hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun mampu melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, itu jahat di hadapannya. Ya. Tabiat kita, saudara kekasih Tuhan. Ya. Tabiat yang tidak mau berubah, tabiat yang sulit untuk diubahkan. Ya. Ada orang mengatakan pepatah, saudaraku yang kasih Tuhan, besi masih mampu untuk dibengkokkan. Ya. Tetapi hati manusia sulit untuk dibengkokkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, berdoa setiap hari. Ya. Berdoa setiap hari, kalau Anda punya anak, punya keluarga yang betul-betul hatinya keras, ya, sulit untuk dibelokkan, saudaraku yang kasih Tuhan, berdoa. Ya. Dan saya yakin, saudaraku yang kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan yang jahat, kelakuan, itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus, orang Kristus Tuhan, mampu diubah oleh Tuhan. Rasul Paulus mampu diubah oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara Kristus Tuhan, jadi seorang pembunuh menjadi seorang pemenang. Ya. Jadi seorang yang mau menghancurkan kekristenan, tapi saudara Kristus, dia membangun kekristenan. Dan saudara Kristus, ini saudara Kristus yang dicari oleh Tuhan saat ini. Orang-orang yang mau berubah tabiatnya, orang-orang yang mau diubahkan tingkah lakunya, orang-orang yang mau diubahkan setiap perbuatannya. Saudara Kristus Tuhan, kejahatan kita sampai di mana? Apakah kejahatan kita sampai memuncak di hadapan Tuhan? Atau saudaraku yang kasih Tuhan, kita memendam sesuatu yang jahat. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Ya, kalau memang kita punya suatu tabiat, kelakuan, perbuatan yang jahat selama ini di mata Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, mari kita mau berubah. Yang kedua, tegar hati. Ya, tegar hati. Dan surah Kunci Tuhan Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, tegar hatinya. Ibrani pasal 3:13 tadi dikatakan selama masih ada kata hari ini, ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, tegar hati. Di dalam PPIK dikatakan tipu daya dosa. Kesenangan dosa. Ya. Dan saudara kasih Tuhan, dosa tidak mungkin meninabobokan kita pada hal-hal yang baik. Dosa tidak mungkin meninabobokan kita pada hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Kesenangan dosa, saudara kasih Tuhan, sifatnya sementara. Ya. Kesenangan dosa sementara. Tapi saudara kasih Tuhan, kesenangan yang dari Tuhan sifatnya kekal. Dan saudara kasih Tuhan, kata tegar, ya, tegar hatinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan saudara kasih Tuhan, keras, kering, kaku, tidak dapat diubah pendiriannya, dan tidak mau menurut. Ini tegar. Sampai dikatakan saudara kasih Tuhan, jangan kita punya suatu tegar tengkuk, ya, orang yang tidak bisa diubah, ya. Dan saudara kasih Tuhan, untuk mengubah bagaimana? Di dalam pasal 3:13 ayat kalimat pertama, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi seorang kasih Tuhan, nasihat itu tidak akan berhenti sebelum ada apa? Perubahan dari orang yang tegar hatinya. Orang yang keras, orang yang kaku, tidak dapat diubah. Caranya bagaimana seorang kasih Tuhan? Tadi saya katakan kita doakan, baik. Ya, tapi firman Tuhan di dalam Ibrani 3:13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Setiap hari, tiap saat, ya,
Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai seterusnya. Kapan? Ya sampai orang itu, seorang Kristen punya hati yang tegar itu mudah menjadi lunak, menjadi hati yang baik. Ya, bukan lagi hidup di dalam dosa. Dan seorang Kristen, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi seorang Kristen, orang yang tegar hati, ya, orang yang seorang Kristen tegar hatinya, keras hatinya, tidak dapat diubah. Seorang Kristen, firman Tuhan katakan kan apa? Karena ada tipu daya dosa. Ya, coba saudara perhatikan kalimat tipu daya dosa. Jadi seorang Kristen, dosa tidak akan pernah berhenti. Ya, dosa selalu berusaha. Dosa selalu berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Apalagi seorang Kristen, kalau Anda menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Seorang Kristen, dosa tidak akan diam. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Bahwa iblis, dosa, itu seperti singa yang mengaum. Ya, siap menerkam. Kata siap untuk menerkam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak akan pernah lengah. Ya, dia selalu memperhatikan, itulah tipu daya dosa. Dan seorang kasih Tuhan, tipu daya dosa, seorang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Mungkin kita mengatakan, oh Tuhan, aku sudah berhenti untuk melakukan dosa. Aku sudah berhenti, aku sudah bertobat. Tapi seorang kasih Tuhan, dosa, tipu daya dosa tidak akan pernah berhenti. Dia tetap terus mengejar saudara dan saya. Oleh sebab itu seorang kasih Tuhan, lebih banyak hidup kita, seorang kasih Tuhan, saat-saat ini selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saat-saat ini kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah diliburkan, orang-orang yang bekerja ada yang 1 hari bekerja 1 libur, 2 hari bekerja 2 hari libur. Ada juga seorang Kristen yang masih bekerja, bahkan ada yang dirumahkan seorang Kristen. Bagi saudara-saudara yang masih tinggal di rumah, ya, yang ada tinggal di rumah, jangan buang-buang waktu. Ini kesempatan, ya, ini kesempatan bagi saudara untuk hidup dekat Tuhan. Ini kesempatan untuk hidup dekat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya doakan keluarga saudara. Bersyafaat buat keluarga saudara. Bersyafaat buat jemaat. Bersyafaat buat negara. Bersyafaat buat bangsa dan negara. Ini kesempatan. Bukan berarti kalau kita diliburkan hanya makan tidur. Banyak sekali sekarang ini seorang kasih Tuhan, ilustrasi dari WA. Ya, makan tidur akhirnya jadi gemuk. Saya berharap seorang kasih Tuhan diliburkan ini, kerohanian saudara menjadi kerohanian yang gemuk. Ya, kerohanian yang bisa dibanggakan. Ya, karena ada perubahan, kesempatan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kesempatan indah bagi saudara yang diliburkan atau dirumahkan karena seorang kasih Tuhan perusahaan meliburkan saudara. Ya, seorang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara di rumah, seorang Kristen, bikin kembali mesbah keluarga. Bikin kembali mesbah keluarga. Tujuannya apa seorang Kristen? Yaitu kita supaya tidak menjadi orang-orang jahat di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang tegar hati. Ya. Berdoa, doakan anak saudara. Bila perlu tumpangi tangan anak-anak saudara. Ya. Supaya mereka menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang mau hidup dekat Tuhan. Anak-anak yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tegar, keras, kering. Ya, dan seorang kasih Tuhan, pendiriannya, pendapatnya. Nah ini yang lebih sulit seorang kasih Tuhan. Kalau orang sudah punya pendirian, aku, ya kalau bahasa Jawa katakan pokoknya, seorang kasih Tuhan ini sudah sulit. Ya, dan seorang kasih Tuhan, bagi saudara dan saya bukanlah orang yang mengandalkan atau mempertahankan pendirian kita, pendapat kita. Ya, tapi mari kita mau mengikut rencana dan kehendak Tuhan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus punya respon.
Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang tegar, tidak menjadi orang jahat. Beberapa hal tadi saya sudah sampaikan, tetapi saudara Kristen, tindakan yang harus dilakukan di dalam Ibrani pasal 3, 15, firman Tuhan katakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara Tuhan, di dalam BIB katakan mengeraskan, ya, katakan mengeraskan, saudara Tuhan, ya, berarti apa? Dari yang lembek diperkuat, dikeraskan, seperti kalau saudara sedang pompa ban, ya, ban itu yang lembek dipompa, dikeraskan. Nah, saudara Tuhan, kalau hati kita, saudara Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ya, saudara Tuhan, siapa sih yang khotbah? Ya, siapa sih yang bawa firman Tuhan? Saudara Tuhan, mari buka hati kita, ya, buka hati kita. Jangan kita mengeraskan hati kita, ya. Hati yang diubahkan, hati yang Tuhan mau, hati yang diubahkan. Bapak Ibu yang Tuhan, ayat yang terakhir, Mazmur 95 ayat 7-8. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan katakan hari ini. Tadi firman Tuhan katakan dalam ayat 14, hari ini. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, tidak ada hari tanpa firman. Tidak ada hari tanpa nasihat. Tidak ada hari tanpa harus kita meninggalkan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Ya. Jangan keraskan hati kita. Kekerasan hati kita membuat Tuhan sakit. Ya. Bukan Allah kita, Allah yang hidup. Allah yang memperhatikan kehidupan saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam suatu perjamuan. Mari kita menyerahkan hidup kita, tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia akan menembus hati yang keras. Dia akan menembus hati yang tegar. Jangan hatimu masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus. Kami menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini, setiap firman Tuhan, benih-benih firman-Mu, boleh tertanam, boleh bertumbuh di dalam setiap hati orang yang percaya kepadamu. Bagi orang yang mendengarkan dan membukakan hatinya, terlebih mereka mau melakukan, bertindak. Kami percaya Tuhan, mereka bertindak bukan bertindak karena kemauannya, tapi mereka mau bertindak karena firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, Kau menguduskan semua pelayan-pelayan Tuhan, menguduskan setiap pribadi kami yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkannya Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang pagi hari ini mereka pun juga melaksanakan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu Tuhan akan menyucikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat ya Bapa. Senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengaruniakan buat mereka kekuatan. Masa-masa saat ini kami serahkan dalam tangan Engkau, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemerintah, aparat pemerintah kami ya Tuhan, mulai TNI, Polri, para medis, dokter, perawat. Tuhan menolong para sukarelawan yang saat ini sedang bekerja untuk menanggulangi virus yang ada. Kami serahkan di dalam tangan Engkau. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Terlebih ya Tuhan, kami percaya kalau kami berseru kepadamu ya Bapa, kuasa-kuasa daripada virus ini tidak akan mampu berkembang lebih lanjut lagi. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada hari-hari yang akan datang, virus ini akan berlalu dan kami boleh kembali beribadah di tempat ibadah kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami. Memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kau melimpahi kami ya Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudusnya yang memimpin kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk menyebut kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.